Berdasarkan cerita rakyat kerajaan Pamenang atau Kediri, Totok Kerot merupakan putri dari Lodaya. Konon kabarnya ada sesosok raksasa wanita bernama Dewi Totok Kerot yang datang ke kerajaan Pamenang untuk melamar Sri Baginda Jayabaya yang sangat tersohor akan kedikdayaannya. Malang bagi Dewi Totok Kerot karena lamarannya itu ditolak. Akhirnya terjadilah pertempuran hebat di antara keduanya. Karena kalah sakti, putri cantik tersebut mendapat kutukan dari Raja Jayabaya dan berubahlah menjadi patung raksasa wanita berbentuk dua rapala. Patung raksasa tersebut sekarang dikenal dengan patung Totok Kerot dengan tingginya terletak 104 meter dari permukaan air laut. Sementara itu, letak tempat Totok Kerot dengan petilasan Sri Aji Jayaboyo tidak dapat dipisahkan. Secara fisik, arca Totok Kerot ini berbentuk raksasa wanita, berkalung tengkorak, dan bertaring dengan tinggi sekitar 3 meter. Kondisinya sangat mengenaskan karena ada anggota tubuh dari patung tersebut yang telah hilang, terutama tangan kirinya. Arca Totok Kerot ini juga tidak memegang gada seperti halnya arca dua rapala atau kemungkinan besar bagian tangan kiri yang hilang itulah memegang gada tersebut. Arca Totok Kerot tersebut dahulunya terpendam oleh penduduk sekitar, kemudian dilaporkan kepada pihak pemerintah. Maka pada tahun 1981, di lokasi tersebut dilakukan penggalian oleh pemerintah dan akhirnya arca tersebut muncul. Namun sayangnya hanya separuh badan saja. Tidak diketahui pada tahun berapa dilakukan penggalian ulang. Yang jelas pada saat itu tahun 2005 patung ini telah muncul secara utuh di atas permukaan tanah. Menurut cerita rakyat setempat, patung ini muncul dengan sendirinya, tidak melalui proses penggalian yang tinggal setengah badan lagi. Ada sumber lain yang mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi pada tangan kiri patung Totok Kerot berakibat dari proses penggalian yang menggunakan alat besar dan berat oleh pemerintah. Maka hilanglah tangan kiri patung tersebut, seperti yang diterangkan sebelumnya tadi. Totok Kerot adalah patung raksasa setinggi 3 meter dari batu andesit, dibuat pada abad ke-10 bergaya Dvarapala. Arca ini memiliki ornamen detail seperti ikat kepala, kalung tengkorak, gelang ular, dan ikat dada. Namun, kedua tangannya rusak, bahkan lengan kirinya raib bekas patahan sehingga tidak diketahui pasti atribut senjata apa yang dibawanya. Arca ini mencerminkan perpaduan budaya Hindu, Buddha, dan lokal, memiliki nilai estetis, spiritual, dan sosial. Selalu dianggap keramat, arca ini juga digunakan dalam upacara adat seperti ruwetan desa sebagai simbol pelindung masyarakat. Nama Totok Kerot tidak sepenuhnya jelas dan keberadaannya masih menyimpan banyak misteri. Konon, ia memiliki sifat yang unik, terkadang tersenyum, terkadang marah, tergantung pada masing-masing pengunjung. Beberapa cerita bahkan menyebutkan bahwa Totok Kerot ini dapat berubah menjadi seorang putri pada malam hari Jumat. Meski penuh misteri, pemerintah berupaya melestarikan dan mengembangkan arca ini sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Adapun upaya pelestarian arca Totok Kerot, yang pertama, langkah pemerintah dalam pelestarian, yaitu termasuk penggalian untuk memastikan struktur arca terjaga, pemasangan pagar bersih untuk melindungi dari kerusakan fisik, pengelolaan ruang terbuka hijau di sekitarnya untuk menjaga kelestarian lingkungan, serta penempatan juru pelihara guna memastikan keamanan. Yang kedua ada pengembangan lokasi. Selain pelestarian kawasan arca Totok Kerot dikembangkan menjadi cagar budaya yang dilindungi, lokasi ini juga diarahkan sebagai wisata edukasi untuk memperkenalkan sejarah dan budaya kepada masyarakat luas. Yang ketiga yaitu tantangan pelestarian. Meski begitu, pelestarian arca ini menghadapi tantangan seperti kerusakan pada tangan kiri arca akibat penggalian. Selain itu beredar juga cerita masyarakat tentang rencana pemindahan arca ke alun-alun yang dapat mempengaruhi keaslian dan konteks budaya arca. Hingga saat ini, keberadaan arca Totok Kerot memberikan pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat setempat. Bagi masyarakat desa Gunung Pasar, keberadaan arca Totok Kerot dianggap sebagai tempat yang keramat oleh masyarakat setempat. Selain dijadikan sebagai tempat objek wisata, arca Totok Kerot juga dihormati dan dipuja. Pada acara upacara bersih desa atau luar desa dan upacara-upacara lain, pemerintah desa dan sebagian masyarakat setempat mengadakan upacara ruatan dengan memberikan sesaji atau sajen di tempat ini dengan harapan agar
mendapat berkah dan keselamatan. Arca Totok Kerot merupakan salah satu peninggalan tempat bersejarah yang memiliki nilai budaya tinggi. Keunikan arca ini terlihat dari ukurannya yang besar dan detail ukiran yang masih bisa dinikmati hingga saat ini. Namun, pelestarian dan pemeliharaannya perlu lebih ditingkatkan agar arca ini dapat terus bertahan dan diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian dari sejarah kejayaan Kerajaan Kediri. Situs Arca Totok Kerot memberikan pengalaman berharga bagi pengunjung, tidak hanya dalam hal pengetahuan sejarah, tetapi juga dalam mengenali pentingnya menjaga warisan budaya yang ada di Indonesia. Adapun tujuan kami mengunjungi situs Arca Totok Kerot adalah untuk mengumpulkan informasi mendalam mengenai peninggalan sejarah dan budaya pada masa lalu. Dengan memahami makna dan cerita di balik Arca Totok Kerot, kita dapat mengenali nilai-nilai yang terkandung dalam situs tersebut, sehingga kita dapat menghargai karya seni sebagai bagian dari warisan leluhur. Selain itu, kunjungan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang sejarah lokal, serta menumbuhkan rasa bangga dan kepedulian terhadap pelestarian budaya. Dengan kemajuan teknologi, kita juga dapat mengenalkan peninggalan sejarah ini kepada masyarakat luas melalui media sosial. Sebagai bagian dari kegiatan ini, kami tidak hanya melakukan kunjungan, tetapi juga melakukan pengumpulan berbagai literatur pendukung untuk memperdalam pemahaman dan memberikan informasi yang lebih lengkap kepada masyarakat.